kita mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang atau dikenapi di tahun 2033, kita perlu ambil bagian di dalam memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dalam masa-masa bulan kemerdekaan di bulan Agustus. Nah, saudara yang kekasih, kita perlu memaknai apa arti daripada kemerdekaan di dalam kehidupan kita. Di 2 Korintus pasal 3 ayat 17, 2 Korintus pasal 3 ayat 17, yuk sama-sama 1, 2, 3. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, hari-hari ini, Juli dan Agustus, dan saat ini salah satu orang yang saya kasihi, yaitu cicit saya yang paling gede, saat ini sedang dikubur. Kalau secara fisik, saya rasanya nggak mampu berdiri di tempat ini. Tapi berdasarkan kemerdekaan ini, saya tetap minta Roh Kudus supaya saya tetap kuat melawan kesedihan ditinggal oleh cicit saya yang paling gede, di dalam keberadaannya. Dan dari tadi saya monitor lewat telepon, lewat WhatsApp kepada adik saya. Lalu saya katakan, tolong nanti dikirimin kamu video, saya kepingin lihat saat terakhirnya. Saudara, bulan Juli kemarin, akhir Juli, adik saya yang nomor 7 dipanggil Tuhan, dan itu saya tidak tahu dia sakit. Tiba-tiba saja diberi kabar bahwa dia sudah pulang ke rumah Bapa. Kalau cicit saya ini, saya sempat adik saya yang nomor 4 itu calling saya, dia bilang, mau nggak lihat? Saya bilang nggak, saya nanti tidak kuat, ya. Nah, lalu kemudian hari Kamis kemarin saya sempat telepon anaknya. Saya bilang, Ai pingin sekali datang, tapi setelah antionmu atau ommu mencarikan saya tiket, karena itu harus pindah 3 kali pesawat dari Hong Kong ke Makassar, Makassar ke tempat dia, di tempat suaminya di Mamuju namanya. Nah, itu kalau saya naik mobil 7 jam, kalau saya naik pesawat masih 1 jam. Tapi hari Senin nanti ini baru ada pesawat ke daerah dia. Nah, saudara yang kekasih, saya akhirnya berdoa, saya minta Tuhan supaya saya dimerdekakan. Ya, mampukan saya tetap berdiri. Dan waktu dipanggil Tuhan itu hari Jumat pagi. Jumat pagi saya diberitahu bahwa Cik D sudah pulang ke rumah Bapak. Nah, lalu kemudian sempat Papi tanya saya, mau dimasukkan ke ini enggak, ke doa, permohonan doa. Saya bilang nggak usah. Ternyata waktu selesai menara doa, Papi malah bocorin ke saudara. Tapi saya itu enggak dengar. Saya sampai gini, kok saya tadi dengar ngomongan, tapi kok tiba-tiba ada beberapa orang turut berduka cita, Mami, di Roh Kudus, bla 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 bla. Saya mikir, dari mana mereka tahu ini ya? Nah, setelah itu saya tanya, Pi, siapa yang kasih itu, yang diucapin siapa itu?
Soalnya kan banyak juga di antara kalian yang dipanggil anak-anaknya mami. Nah, melalui kesempatan ini tolong supaya saya ini tidak kecelek petek. Kadang-kadang di jalanan anak-anak panggil mami, ternyata bukan saya. Jadi saya noleh tapi bukan saya. Ya ampuni saya Tuhan. Nah, saya terima kasih melalui kesempatan ini. Saya berterima kasih bagi saudara yang baik itu ucapan dan doa-doa dan juga pernyataan Roh Kudus yang akan menghibur seluruh keluarga yang ditinggalkan. Melalui kesempatan ini saya berterima kasih. Makasih ya saudara, tolong doakan saya terus supaya saya tetap kuat. Iya, karena tidak mudah 2 bulan berturut-turut orang yang saya kasihi, orang yang mencintai saya, tiba-tiba saya tidak ketemu lagi sampai selamanya. Tapi saya percaya kami akan ketemu di surga yang mulia. Tapi yang tidak tahu masih saling kenal enggak. Karena kan di surga nanti dengan Tuhan kan sudah berubah rupa. Nah, saya dikirimin adik saya foto jenazahnya. Saya bilang, loh kok jadi berubah mukanya? Adik saya bilang, iya mirip dengan mami kita. Mami saya waktu meninggal katanya. Nah saudara, sekali lagi memang kemerdekaan itu sebelum saya khotbah ini saya diuji dulu, benar-benarkah saya sudah merdeka? Ya, karena di sini dikatakan kalau sebab Tuhan itu roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Nah, kita merdeka dari kesedihan. Saya selalu menganjurin teman-teman yang ditinggal, baik itu ditinggal pulang orang tuanya atau apa, saya selalu berkata, yuk kamu sekarang nangis cerit-cerit, saya dengarin. Tapi kalau sudah selesai. Tapi waktu saya ngalamin sendiri, saya nggak bisa nangis saudara. Jadi mendem di dalam. Jadi makanya saya pikir saya nggak mau ini. Jadi maaf kalau saudara kirim WhatsApp di dalam grup dalam saya, sampai detik ini belum bisa menjawab saudara untuk say thank you. Nah, melalui kesempatan ini saya berkata terima kasih buat doa kalian, buat kasih kalian kepada mami terutama. Tuhan memberkati. Nah, baik, kita kembali saudara yang kekasih merenungkan kemerdekaan apa sesungguhnya, ya, bukan cuma kemerdekaan dari kesedihan, tapi kemerdekaan dari akar pahit, kemerdekaan dari dendam, kemerdekaan dari kalau ada orang yang suaminya sedang dipilih orang, bukan dipilih, sedang dipinjam, ya. Sedang dipinjam, mari merdekakan hatimu, lalu minta ke Tuhan. Tuhan, itu suamiku sedang dipinjam, kembaliin. Ada di sini, kasih aja katanya. Nah itu saudara, berarti saudara kalau sudah rela kasih aja, itu saya tidak tahu latar belakangnya. Iya toh? Ya, saya tahu yang mengatakan begitu nggak punya bontot soalnya. Jadi ya lebih bagus merdeka, udah nggak usah ngurusin orang kayak begitu. Mungkin kira-kira. Nah, jadi kita dalam kemerdekaan ini seluruh aspek kehidupan kita, baik itu merdeka dari keuangan, merdeka dari pokoknya semua, karena sudah diganti oleh Roh Allah di dalam hati kita. Amin. Roh Allah sudah ada di dalam hati kita, karena di situ dikatakan di mana ada kemerdekaan, di dalam hati saya. Semua katakan, di hati saya ada Roh Allah, maka saya sungguh-sungguh merdeka. Haleluya, amin. Nah, untuk apa sebenarnya kita dimerdekakan? Untuk apa sebenarnya kita dimerdekakan? Nah, saudara yang kekasih,
di dalam kita dimerdekakan ini ada tugas. Jadi jangan nolak tugas. Amin. Ada tugas, saudara. Dan tugas itu bukan sembarang tugas. Tugas itu adalah tugas yang istimewa. Teriakkan sama-sama. Aku punya tugas yang istimewa. Kalau di Indonesia nasi goreng istimewa cuma telur ceplok. Tapi ini tugas yang mulia, tugas yang istimewa. Amin. Kalau saudara merdeka, benar-benar merdeka, pasti saudara menyambut tugas yang istimewa ini. Amin. Saudara, sejak saya tahu, saya sudah dimerdekakan. Dan saya sadar bahwa di dalam saya dimerdekakan ini ada tugas. Nah, tugas yang utama bagi saya, waktu itu Bapak Gembala belum lahir baru alias belum merdeka. Tugas saya apa? Saya harus merdeka dari jengkel. Saya harus merdeka dari marah kalau melawan kalau disentak-sentak. Saya harus merdeka dari ketidaktundukan pada dia. Supaya tugas saya dalam kemerdekaan ini tidak menjadi batu sandungan bagi dia. Amin. Nah, jangan saudara gini, lah itu suami saya, siapa saya, ini saya, kan belum beres. Lah mana bisa saya bisa mendapatkan tugas, itu alasan. Kok sekali lagi, di tempat ini tempat kita diproses. Tempat kita di dalam kemerdekaan itu dibimbing. Saudara, enak waktu saya baru dimerdekakan, saya nggak ada, maksudnya belum ada kom atau som waktu itu, belum ada kul atau family altar, belum ada, saudara. Saya cari sendiri. Ya, di mana-mana sambil bekerja, kalau saya dengar berita di perusahaan ini ada persekutuan doa. Waktu itu di Surabaya ada persekutuan doa menjamur. Di mana-mana ada di perusahaan ada yang pagi, ada yang siang, ada. Waktu makan saya tidak mau mencuri time-nya saya bekerja, walaupun saya kerjaannya di lapangan. Tapi begitu jam 12 saya tahu di perusahaan ini atau di rumah, dan rumahnya seorang dokter, itu saudara ada persekutuan doa. Nah, tapi motivasi saya pertamanya itu salah. Saya dekati dokter ini supaya dokter ini menulis resep obat yang saya promosikan. Tapi Tuhan itu tidak habis akal. Dia izinkan saya saya ingat waktu itu setiap hari Kamis jam makan saya itu mereka bikin persekutuan doa. Saya datang. Nah, sejak itu saya datang, terus saya lihat rumahnya dokter itu yang dipakai persekutuan doa, ya kurang lebih luasnya ruang tamu saya dengan ruang tamu dokter itu hampir, ya lebih besar rumahnya dokter itulah, maksudnya ruang tamunya. Nah, tiba-tiba muncul di hati saya, itu saya berkata begini kepada Tuhan, tapi tidak saya ucapkan, batin tok. Makanya Tuhan bilang, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situ ya terpancar kehidupan. Nah, jadi di dalam batin saya sementara ada yang keliling bernubuat gitu. Cuman saya tuh dalam hati saya begini, rumah ini hampir sama ya ruang tamu saya. Bagus juga kali kalau saya buka persekutuan doa di rumah. Nah, begitu sampai ke saya didoain, kayak orang dibaca di sini. Kerinduanmu Tuhan jawab. Hah? Kerinduan apa?
Nah, saudara yang kekasih, singkat cerita akhirnya saya aktif di PKK. Nah, saya melihat di lingkungan saya itu ibu-ibu dengan ibu-ibu sini, gang satu, wah ada cekcok begitu. Saya memberanikan diri, saya datang ke RT. Saya bilang, Bu, ini kan ibu-ibu, saya jadi bendahara PKK waktu itu. Ibu-ibu ini kita harus tangani, Bu. Jangan dibiarkan saling tuding menuding, saya bilang gitu. Bagaimana Ibu? Ibu kan dari Islam, coba buat pengajian. Di dekat rumah saya itu ada tempat kosong. Nah, di rumah saya buka persekutuan. Jadi ibu-ibu yang Kristen saya ajak untuk doa sama-sama sehingga ada pemulihan antara ibu-ibu. Dia lalu berkata, ya usul Bu Bobi bagus juga ya. Nah, jadi saudara yang kekasih, saya mulai membuka itu setiap Selasa. Saya ingat saya Selasa, mereka Rabu. Dan saya bilang gak usah bingung soal tikar. Nanti tikar saya yang ibu pakai dengan, ya waktu itu saya belum terlalu matang. Cuma ya ada aja idenya. Saya pikir waktu hari Selasa orang-orang sudah pulang, saya doakan Tuhan besok waktu dipakai tikar ini di sana, Tuhan menemui mereka secara pribadi. Ternyata saya pikir doa saya itu sesat gitu loh. Asal timbul aja, ternyata ya apa itu bisa ya. Nah, singkat cerita saudara yang kekasih, itu salah satu tugas ya. Tugas dari kita masing-masing, yang penting kita peka aja. Nah, saudara yang kekasih, lalu ada beberapa yang tadinya Kristen di daerah itu karena suami, jadi menukar keselamatannya dengan dengan menikah dengan orang yang tidak seiman. Tapi Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, melalui persekutuan doa ini beberapa dari ibu-ibu itu kembali. Lalu ya karena saya juga belum terlalu dalam, ya sederhana aja saya nasihatkan. Saya bilang, Bu, kita ini bukan soal agama. Kita ini soal keselamatan masuk surga. Dan Alkitab kita berkata, tidak di bawah kolong langit ini tidak ada orang yang dapat menyelamatkan, membawa masuk ke surga kalau tidak melalui Yesus Kristus. Saya guru sekolah minggu waktu itu, jadi saya agak hafal ayat, tapi saya belum hidupin. Tapi begitu begitu ketemu dengan orang-orang yang seperti itu, lah kok ya keluar aja ayat itu. Nah, lalu mereka saudara mulai ya, beberapa orang dia, iya ya Bu Bobi ya, kalau begitu saya tak datang ke persekutuannya Ibu Bobi. Ya kalau kamu berani menanggung, karena RT ini satu RW ini kan mereka tahu kalau ibu orang Islam. Ya nggak apa-apa lah, nggak usah peduli, ya terserah. Cuman saya mau ngomong, ini bukan soal agama, ini soal masuk ke surga. Berani saudara? Halo? Berani. Lah tapi, nah ini ya, saudara yang kekasih, di dalam Matius pasal 24 inilah tugas kita. Matius 24 ayat 14. Yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Saudara, hanya orang yang memiliki roh Allah, ya, yang ada roh Allah dalam kehidupannya akan mengerti akan hal ini. Ya, dikatakan di sini, kalau kita mau cepat-cepat Tuhan Yesus datang atau dikenapi di tahun 2033, kita perlu ambil bagian di dalam memberitakan Injil kerajaan Allah.
Itu sebabnya kenapa di gereja kita ini disediakan kom. Saya dulu waktu saya mau nginjil masih menjadi orang biasa walaupun guru sekolah minggu. Tetapi saudara, saya pikir mau ngomong apa ya, ketemu dengan orang mau ngomong apa ya, mau ngomong apa, enggak ngerti. Tapi sementara firman Tuhan berkata, kerajaan ini, Injil kerajaan ini harus diberitakan di seluruh dunia. Harus loh, enggak berkata moga-moga. Ya, di situ kan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Jadi kalau tugas kita kerjakan, ya memang bukan kuat, bukan gagah kita, tapi tugas kita masuk ke rumah majikan, kita berdoa di situ supaya, karena firman Tuhan berkata di Yohanes, ya berkata Roh Kudus itu diutus untuk menyadarkan semua orang yang belum mau percaya. Jadi tugasnya Roh Kudus itu menginsyafkan orang-orang yang tidak mau percaya. Nah, tugas saudara dan saya doa. Jadi saudara masuk terobos di rumah majikan, saudara di situ berdoa. Saudara sudah diberi kuasa untuk mengikat semua roh jahat, roh tidak percaya dalam rumah itu. Nah, setelah itu setiap malam berkata, Roh Kudus, Engkau yang diutus oleh Bapa di surga untuk menginsyafkan mereka yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, saya salut kepada saudara. Kami tidak bisa masuk ke rumah-rumah majikanmu. Tapi saudara yang menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Jangan biarkan, jangan sia-siakan kesempatan istimewa ini. Saudara memang pertamanya dimotivasi oleh dolar. Tetapi setelah saudara dijala oleh penjala-penjala tentara Kristus wanita dari gereja ini. Saudara, pada waktu saya baru sampai di Hong Kong, saya bingung. Tuhan ini mau diapain? Waktu itu saya percaya Endang sama Dian, itu awal-awal ketemu mereka. Jadi saudara, saya bilang sama, saya tanya Tuhan, ini bagaimana caranya? Sementara saya ini penginjil yang ini saudara, yang rawe-rawe rantas. Saya pergi ke supermarket Welcome, tiba-tiba saya mendengar ada 5 ibu-ibu pakai bahasa aksennya Surabaya. Nah, saya mulai dekati. Saya bilang, "Encik dari Surabaya ya?" Terus dia lihat dari atas ke bawah. 5-5-nya. Terus, "Oh iya. Terus langsung lari semua. Lah saya bingung. Saya ini kusta atau apa kok? 5-5-nya ngepung saya, lihat atas bawah. Lalu mereka lari. Saya pikir, apa saya ini kenapa kok mereka lari? Tapi saya enggak terus. Iblis ngomong gini, nah tuh nginjil lagi kamu nanti akan. Tapi saya bilang, enggak iblis, saya akan jalan terus. Apapun yang terjadi, yang penting saya berusaha dengan kekuatan daripada Roh Kudus. Roh Kudus yang akan nanti menyelamatkan mereka. Nah saudara, satu kali waktu lagi kami dari Indonesia dikirimin nama seseorang yang sedang sakit di rumah sakit. Keluarganya minta kami berdua pergi nyari. Ya waktu itu kami masih muda, jadi bisa pergi cari di mana. Yang penting ada alamat, kita cari. Tersesat ya enggak apa-apa, pokoknya kita cari. Nah waktu itu kami belum punya uang untuk naik taksi di mana. Cuman anunya aja kita cari, akhirnya ketemu. Apa yang terjadi saudara? Kita ngomong, kita mau doa. Ya doa aja lah, enggak apa-apa, masa ditolak gitu. Ada temannya satu di situ, mukanya sambil muram gini.
Serombongan lagi temannya datang, langsung kita diusir. Ya udah Bapak Ibu pulanglah. Saya punya teman-teman banyak mau datang. Nah, belum kami keluar dari tempat itu, saudara sudah datang semua. Saya bilang, bolehkah kami berdoa? Ya doa-doa aja katanya. Lah kalau sudah ngomong doa-doa aja, itu kan berarti sudah ditolak. Ya Pak ya. Kami ngalamin itu, tapi kita enggak berhenti. Ya tetap kita terobos berdoa, walaupun singkat. Ya, doanya Bapak Gembala langsung to the point, selesai, amin. Kami pulang dulu ya Cik. Ya nanti saya ngomong sama saudara saya. Ternyata sejak itu nggak mau lagi dikunjungi. Nggak apa-apa, saya bilang sama Tuhan menurut 1 Korintus 15, jeripaya kami tidak akan kembali dengan sia-sia. Sama dengan saudara. Saudara ada masuk ke sini karena ada orang lain yang berdoa. Kami coba membuka jala kami di Victoria Park. Pada waktu itu lalu Tuhan bilang, belikan mereka tikar, ya. Lalu saya latih saudara, latih 9 orang. Saya latih khotbah. Nah yang luar biasa itu ada salah satu, sekarang sudah almarhumah. Saudara begitu dia berdiri, shalom saudara-saudara, hihihi. Ini latihan khotbah ini. Saya semua ketawa, saya bilang, tidak boleh ketawa. Tabur tuai, saya bilang gitu. Nah saudara yang kekasih, terus oke, duduk. Saya mulai dari awal. Terakhir saya pikir biar dia lihat contoh. Setelah selesai, balik lagi begitu. Shalom saudara-saudara, hihihi. Oh saudara boleh ketawa saudara. Nah lalu saya bilang sama Tuhan, kok begini? Tapi aku mau pakai dia. Kamu harus telaten, kamu harus ulet supaya bisa membimbing dia, ya. Singkat cerita, saya bilang Tuhan, bagaimana? Saya masih ingat waktu itu pas Jumat Agung. Hari Senin saya telepon, jadi Minggu masih kayak begitu sudah 3 kali. Minggu sudah masih kayak gitu 3 kali. Tapi Roh Kudus terus ngomong, aku mau pakai dia. Ya udah beracara lah Tuhan. Ya kamu telepon dia. Jadi saya telepon saudara. Saya telepon, saya bilang, besok Jumat kamu libur enggak? Libur. Sudah ketus saudara. Libur. Emang kenapa ya Bu? Saya bilang, ya kalau libur, aku dan kamu doa puasa. Jumat pagi jam 7 saya tunggu kamu. Kita latihan lagi. Langsung saudara. Teman saya bilang, saya bukan talenta saya bukan di khotbah. Saya memang enak masakannya ya. Enak masakannya saudara. Ya karena yang nikmati Endang dengan Dian setiap hari Minggu sore itu ada masak-masak di tempat saya nginap. Nah saudara yang kekasih, saya bilang ya terserah. Pokoknya saya bersedia nanti Jumat pagi saya tunggu kamu. Oh teleponnya dibanting. Sudah dibilangi aku ndak talenta di situ. Bok gitu. Tuhan tuh luar biasa saudara. Saya diem, saya bilang Tuhan, aku sudah ngikuti loh Tuhan, tapi ternyata seperti itu. Nah ternyata majikannya lihat. Lalu majikannya tanya, kamu marah sama siapa? Ya sama muksiku loh. Kenapa kamu marah? Iya temanku itu bilang aku tidak ada talenta. Bukan orang Kristen loh ini. Aku ndak ada talenta di khotbah, tapi aku dia dipaksa-paksa. Temanku tuh bilang aku tuh talentanya masak. Majikannya ngomong, temanmu dengan muksimu itu tinggi mana di gereja? Lalu dikasih dia tahu, ya tinggi muksiku, nurut muksimu, jangan nurut sama temanmu. Nah saudara yang kekasih, saya ngomong juga kepada saudara, ada 2 macam teman. Ya, teman satu tidak suka kalau kita maju. Teman yang lain mendorong kita supaya kita maju. Ingat-ingat, kalau tahu jangan bermusuhan. Kalau tahu itu tidak mendorongmu
untuk maju lebih lagi, naik level, lebih bagus saudara hindari. Tapi kalau temanmu ini mendorong, walaupun kamu gregetan sama dia, saya juga banyak yang gregetan. Mami itu tukang maksa, enggak apa-apa. Saya maksa karena saya tahu persis demi masa depan. Saya pernah dikasihi predikat mami galak. Wah, waktu itu nusuk sakitnya tuh di sini, saudara. Saya ngomong sama Pak Pipi, mulai saat ini aku ndak mau dikasih predikat galak. Saya mulai saat ini mereka jungkir balik kayak apa, kayak saya nggak mau marah lagi sama dia. Terus Papi tuh puji Tuhan sabar. Papi ngomong begini, kalau itu untuk keuntunganmu ya berhenti. Tapi kalau itu untuk kebaikan anak itu, go katanya. Gaspol. Nah, saudara yang kekasih, ya akhirnya ya saya merubah. Dulu saya itu sangat kasar, saudara. Wah, kasar banget kalau ngomong. Akhirnya saya minta Tuhan, Tuhan tolong beri saya kata hikmat yang penuh kuasa yang mengubah orang itu. Saya minta itu. Dan Tuhan tuh luar biasa memberi saya. Nah, saudara, pada akhirnya singkat cerita yang tadi ini, dia bilang, ya Bu, besok kita puasa. Ya, kita puasa ya. Puasa Selasa, Rabu, Kamis. Jumat pagi kamu sudah sampai di sini jam 7. Baik Bu, udah ini saudara. Lalu kemudian saya latih dia. Saudara yang luar biasa. Nomor 1 baiknya dari semua yang 8 tadi, kan 9 orang. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Dia peluk saya. Bu, maaf ya Bu, kemarin saya ketusin Ibu. Enggak apa-apa. Yang penting kamu masuk dalam tujuan Tuhan. Hari Minggunya ada 5 orang yang kita utus ke lapangan. Jadi saya Tuhan suruh saya beliin tikar. Nih, bawa tikar ke lapangan, kalian nyanyi-nyanyi aja. Di lapangan nyanyi. Nanti kan itu jiwa-jiwa datang duduk di ini. Nah, itu saya umpamakan jala. Mereka penjala ikan, penjala manusia. Datang saudara bawa jiwa-jiwa banyak sekali. Lalu yang lucu itu datang. Jalan Mami, jalan Papi. Loh, kemana suaramu? Iya, bengok-bengok di lapangan. Nah, coba bayangin kalau kami berdua datang ke lapangan, dikenal sebagai pendeta, pasti semburat. You know semburat? Pasti lari semua. Pendeta datang, Bapak pendeta datang, Ibu pendeta, lari semua saudara. Nah, Tuhan tuh luar biasa ngajarin kami berdua bagaimana supaya saudara-saudara itu dipakai Tuhan secara luar biasa menjadi kaki tangan Tuhan. Lebih meriah lagi dong. Amin. Saudara, karena ini dikatakan Injil kerajaan ini harus diberitakan. Kita mau giat supaya sungguh-sungguh tahun 2033 itu digenapi amanat agungnya. Sehingga semua orang, satu orang bisa bertemu pribadi dengan Tuhan. Amin. Iya, makanya ada nyanyiannya apa itu? Jesus for everyone. Nah, yuk kita nyanyi itu. Ya enggak usah ada musik, ya. 1, 2, 3. Jesus for everyone, Jesus for everyone. Lagi, Jesus yang semangat. Everyone, Jesus for everyone. Lagi, Jesus for everyone, Jesus for terus, Jesus for everyone, Jesus for, sampai saudara bisa membayangkan siapa yang akan ditemui oleh Tuhan Yesus. Jesus for lagi, Jesus for everyone, Jesus for sekali lagi, Jesus for everyone, Jesus for
everyone. Amin. Lebih meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Nah, saudara yang kekasih, tujuan kita di dalam gereja ini diperlengkapi supaya kita menjadi murid daripada Tuhan Yesus. Murid bukan berarti hanya duduk di kom. Ya, tadi diumumkan siang dan sore. Tapi murid Tuhan Yesus seperti tadi yang sudah lulus, saudara, itu akan memuridkan orang lain. Sebelum lulus pun kita sudah diberi tugas oleh Tuhan untuk memuridkan orang lain, walaupun orang itu masih baru. Dengan teladan kita, dengan kesabaran kita, dengan manifestasi daripada Roh Kudus. Tadi Bapak Gembala menjelaskan tadi pagi, ya. Nah, manifestasi daripada Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita. Saya sering mengajarkan 9 karunia Roh Kudus itu miliknya Tuhan. Tidak ada hamba Tuhan bilang, aku punya karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan itu waktu saudara di dalam ruangan ini membutuhkan di rumah majikan, butuh kesembuhan anak yang kamu momong itu atau bobo apa kungkung, saudara dalam nama Yesus sembuh. Nah, itu karunia kesembuhan bekerja. Tapi bukan milik saudara, bukan milik saya. Ya, tapi manifestasi daripada Roh Kudus 9 di Galatia 5 ayat 22-21 itu harus, makanya perlu dihafal. Supaya begitu kita menghadapi tantangan, maka manifestasi, misalkan bobomu yang tadinya sabar tiba-tiba ucuk-ucuk. Nah, saudara sedang dilatih manifestasinya untuk dibuktikan saudara sedang dilatih kesabarannya. Tapi mami kan enggak tahu galaknya boboku. Enggak ada tapinya. Pokoknya harus terus. Iya, ingat saya sedang dilatih. Saya sedang memanifestasikan kasih, sedang memanifestasikan damai sejahtera, sedang memanifestasikan sukacita. Itulah yang Tuhan mau supaya ada dalam kehidupan kita. Makanya perlu hafal. Ada kebaikan, ada kesetiaan. Waktu kita diajak, ya, diajak orang dunia teman kita, maka saudara manifestasikan kesetiaan. Orang tidak terpengaruh itu ya setia. Amin. Nah, diajak macam-macam. Saudara manifestasikan penguasaan diri. Halo? Orang yang penguasaan diri itu tidak manut. Angin kemana ke sono, angin ke sini enggak. Ya, justru saudara yang akan memanifestasikan penguasaan diri, lalu saudara yang kekasih, orang itu akan berkata, apa yang terjadi dengan orang ini? Kok tidak terpengaruh lagi? Karena saudara punya buah roh yang dimanifestasikan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah murid, ya, murid Kristus. Nah, saudara yang kekasih, waktu kita sudah mengetahui ini, maka kita dicetak menjadi penuai akhir zaman. Amin, saudara. Jadi saudara, yuk, gampang enggak? Makanya ikut kom. Saya juga dulu waktu mau nginjil, mulai dari mana ya? Tapi saudara, setelah dulu bukan kom, som. Setelah kita belajar di som, saya mulai, wah saudara yang kekasih, saya naik taksi. Wah, saya langsung begitu duduk, saya mulai bercerita. Saya bilang, Mas, jangan tersinggung ya, saya cuma bercerita. Saya tidak ngajak kamu masuk ke agama saya. Saya tanya dulu, kepercayaanmu apa? Oh, saya Islam, Bu. Oke, saya tidak ngajak kamu, tapi cuma saya mau bercerita. Dilarang
waktu dia mulai panas telinganya, dia bilang, bisa diam enggak? Saya bilang kalau ada undang-undangnya tidak boleh ngomong, ya saya akan diam. Habis gitu, wah ngomel-ngomel, terserah, pokoknya aku cerita aja, cerita. Saya punya dasar, semua usaha saya tidak akan kembali dengan sia-sia. Dan saya buktikan, saudara. Singkat cerita, dia mau turunkan saya di jalanan, saya ngomong, Mas kalau turunkan aku di tengah jalan ini, enggak apa-apa, tapi duitku cuman separuh kamu dapat. Nah, dengan motivasi itu akhirnya saya diantar sampai di rumah. Sampai di rumah saya bilang, terima kasih ya Mas, Tuhan berkati. Makasih sudah mau mendengarkan ngomongan saya. Itu bukan dongeng loh Mas, saya turun. Saudara, saya membuktikan, saya masuk ke kamar, saya berkata, Tuhan Engkau berkata usaha saya tidak akan kembali dengan sia-sia. Nah saudara yang kekasih, kurang lebih ya 7 hari sampai 10 hari, saya tidak ingat persis. Saya panggil, waktu itu kami belum punya mobil pribadi. Saya panggil taksi. Surabaya waktu itu terkenalnya taksi Zebra. Saya punya nomornya, jadi saya panggil, saya mau pergi doa malam. Saya naik, waktu saya enggak ingat orangnya juga, saya enggak ingat lambung mobilnya. Lalu saya begitu naik, duduk, dia langsung ngomong, Shalom Ci. Hah? Terus, oh iya shalom Pak. Saya duduk. Mau kemana Ci? Saya bilang saya mau ke gereja Betani mau doa malam. Saudara, dia lalu ngomong, masih ingat saya enggak? Waduh, saya ini nginjili orang taksi itu sudah enggak bisa dihitung. Pokoknya saya naik, saya ngoceh ya, saya naik. Waktu itu belum ada handphone untuk bisa direkam terus ditangkap gitu. Dulu enggak ada itu, saudara. Akhir-akhir ini saya dengar ada banyak yang ditangkapin yang menginjilin tukang taksi. Nah, lalu kemudian dia ngomong, masih ingat saya? Waduh, ya enggak ingat Pak. Itu loh yang saya mau turunkan di tengah jalan. Loh, lah kok Bapak bilang shalom tadi? Lah ya itu mujizat. Dia bilang, singkat cerita, dia cuma ngomong ke Tuhan, Tuhan itu tadi kok begitu ya. Biasanya kalau orang Kristen itu saya ajak ngomong, saya bentak 1 kali, bisa dia enggak? Langsung diam. Lah ini Ci kok terus saya ngerocos. You know ngerocos? Ya sudah. Nanti kalau enggak ngerti tanya tetanggamu. Nah lalu saudara, malam-malam dia itu enggak bisa tidur. Terngiang-ngiang ngerocos saya. Terngiang-ngiang. Lalu akhirnya dia bilang gini, Tuhan Yesus yang diceritakan oleh Taci tadi, kalau memang benar-benar itu Tuhan, saya minta beri saya ketenangan dan beri saya damai sejahtera supaya saya bisa tidur. Benar saudara, dia langsung tidur, besok pagi bangun. Dia ambil satu tekad, aku mau percaya pada Yesus. Nah dia panggil anak dan 2 anaknya dan istrinya. Panggil begitu, Pak, Bapak mau ngomong sama kalian. Kenapa Pak? Bapak mau beralih kepercayaan. Beralih percaya apa Pak? Saya mau percaya Gusti Yesus. Istri dan anaknya langsung berlutut, langsung ngomong, terima kasih Tuhan Yesus. Suaminya bingung, bapaknya bingung. Loh apa yang terjadi? Jadi saudara, itu bukan usaha saya, itu sudah banyak orang ya, anak dan istrinya banyak berdoa sudah. Amin. Jadi saudara jangan takut nginjil, pokoknya kita cuma buka mulut, nanti Tuhan Yesus melalui Roh Kudusnya akan menginsyafkan dia. Meskipun saya dibentak, mau diturunkan, nggak apa-apa. Lalu dia berkata, maaf loh Ci, saya agak kasar. Oh enggak masalah, yang penting sekarang Mas sudah merasakan apa yang saya beritakan. Amin. Nah, saudara yang kekasih, inilah kita menjadi penuai. Ya, kita menjadi penuai
seperti wanita Samaria yang saya senang sekali mengkhotbahkannya, karena melalui satu orang ini seluruh desanya menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Yohanes pasal 4, saudara boleh baca lagi sampai saudara mengerti Yohanes pasal 4 itu. Amin. Nah, saudara yang kekasih, saya beri kesempatan, saudara. Ya, saya beri kesempatan. Murid adalah pemenang. Saudara berdoa supaya memenangkan jiwa. Sehingga kursi-kursi yang kosong ini pastikan minggu depan sudah ada 1 orang diikuti oleh 10 orang. Biar Bapak Gembala cari lagi tempat yang lebih besar. Amin. Nah, mari bangkit berdiri, saudara.